Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CPNS golongan 3, angkatan 3, kelompok 1 ingin membuat video sebagai penyelesaian tugas asinkronus pada hari pertama, yaitu penerapan wawasan kebangsaan. Nah, di sini saya dengan Muhammad Arsyeri Utomo dan ada rekan saya Muhammad Nafil Arfani dan juga Nailah Zulfia. Di sini kami akan menceritakan, memperbincangkan tentang penerapan kebangsaan yang ada di duduk di Inspektorat Daerah Kabupaten. Mungkin saya akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan kepada rekan saya ini. Kita mulai dari Mas Nafil dulu sepertinya ya. Ya, Mas boleh. Nafil, bagaimana menurut Mas Nafil peran sejarah Indonesia di lingkungan kerja Mas Nafil? Apakah Kalau ada? menurut Oke, baik saya jawab ya Mas ya, Mas Arsi. Kalau menurut saya, sejarah Silakan. Indonesia itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk nilai-nilai sistem dan budaya kerja di instansi tempat saya bekerja, terutama di Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan. Melalui sejarah perjuangan bangsa, saya belajar tentang semangat pengabdian, pengorbanan, dan tanggung jawab terhadap negara. Tanpa adanya sejarah dan perjuangan yang dahulu kala, instansi pemerintah tidak akan terbentuk secara sistematis seperti saat ini. Sejarah menjadi landasan moral dan ideologi dalam menjalankan tugas pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Itu menurut saya. Bagus, bagus. Oke. Oke, Mas Nafil. Intinya berarti tanpa adanya pejuang sebelum kita yang Iya, membangun sejarah sistem Indonesia. ini, kita tidak mungkin ada di titik yang sekarang ini, begitu ya, Mas Iya. Nafil ya? Oke, terima kasih Mas Nafil. Sekarang kita beranjak ke Mbak Nailah Zulfia. Mbak Naila Zulfia, masih di tentang seputar sejarah pergerakan kebangsaan. Siapa tokoh sejarah yang menurut Mbak Naila ini relate dengan jabatan yang Mbak Naila duduki sekarang? Menurut saya mungkin untuk tokoh yang relevan dengan sejarah dan dengan inspektorat ini adalah Bapak Muhammad Hatta, karena menurut saya yang pertama menjunjung integritas dan kejujuran, di mana di inspektorat daerah harus menjunjung integritas karena kami sebagai eh, badan dari pengawasan dan pelayanan di internal Kabupaten Pasuruan harus memiliki integritas. Lalu yang kedua, kita harus menolak penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, kita harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Gitu Mas Arsi. Begitu. Terima kasih Mbak Naila. Berarti Muhammad Hatta ini perannya sangat penting untuk menjadi role model kita ya sebagai pengawas di Inspektorat Daerah ini. Iya, Baik, terima betul. kasih. Mungkin sekarang kita beranjak ke Mas Nafil lagi. Tentang konsensus, 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, Mas Nafil. Di Iya. sini yang pertama adalah tentang Pancasila. Bagaimana menurut Anda? Apakah Pancasila ini diterapkan dan bagaimana penerapannya di Inspektorat Daerah? Kalau menurut pengamatan saya, ini untuk penerapan Pancasila itu penerapan ada tiga Mas Arsi. Di sila Hmm, kedua dan sila kelima itu kita bersikap adil, objektif, dan tidak diskriminatif dalam menjalankan pengawasan. Dan untuk hmm, sila keempat itu mengedepankan musyawarah terhadap organisasi lintas OPD. Pancasila itu menjadi pedoman kita sebagai etika dan moral dalam bekerja, gitu Mas Arsi, untuk penerapan betul. Pancasilanya. Baik, bagus sekali pendapat dari Mas Nafil. Mungkin bahkan Pancasila ini juga masuk di dalam Pancaprastia yang kita baca Iya, di setiap hari Senin ya benar-benar. Mas Nafil ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke Mbak Naila. Masih di 4 konsensus. Sekarang konsensus yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana Mbak Naila diterapkan di instansi Inspektorat Daerah? Berkaitan dengan penerapan UUD 1945, itu kami terapkan dengan yang pertama, kami bekerja sesuai kewenangan hukum. Jadi kami menaati peraturan, dasar-dasar kita melakukan pengawasan juga berdasarkan peraturan.
Jadi kami mengecek semuanya apakah sesuai dengan peraturan atau tidak, seperti itu. Lalu yang kedua, kita melindungi hak masyarakat melalui tata kelola yang akuntabel. Dalam kita melakukan pengawasan di inspektorat, itu kita membantu mengecek apakah laporan-laporan dari setiap OPD itu sudah sesuai dengan peraturannya tadi dan sesuai dengan akuntabel itu tadi. Karena dengan kita mengecek apakah sudah sesuai dan tidak ada keuangan yang bergeser atau tidak sesuai dengan peraturan, itu sama dengan kita membantu melindungi hak-hak masyarakat. Seperti itu Mas Arsi. Oh iya, bagus sekali. Oke. Dan yang pasti biasanya ini ya Mbak Naila ya, yang terjadi itu beberapa OPD belum update tentang peraturan karena peraturan itu kan fleksibel bisa seiring berkembangnya zaman peraturan juga berkembang begitu Mbak Naila ya. Jadi Ya. kita perlu merefresh dan mengingatkan kepada mereka, memberitahu kepada mereka tentang peraturan-peraturan baru yang belum mereka pahami begitu. Oke, selanjutnya tentang konsensus yang ketiga yaitu NKRI. Nah, ini NKRI, Negara Harga mati. Kesatuan Republik Indonesia. Harga mati. Bagaimana Mas Muhammad Nafil tentang NKRI ini diterapkan di bidang pekerjaan Anda? Baik, ini kita beralih ke konsep NKRI, Mas. Nah, penerapan kami itu melalui tugas pemerintah daerah yang setiap daerah kan kebijakan dan regulasinya kan menurut pemerintah pusat. Jadi, manut pemerintah pusat meskipun daerah memiliki otonomi sendiri. Seluruh pelaksanaan pemerintahan tetap dalam satu kekuasaan sistem negara. Jadi, kita manut pusat meskipun kita memiliki otonomi sendiri, tapi kita tetap ikut pusat gitu. Jadi agar sistematis begitu. Oke, terima kasih. Intinya peraturan yang dibuat di ranah daerah atau Iya, di dalam hal ini Perbub itu tetap harus sinkron dan tidak boleh menyalahi dari aturan yang di pusat begitu ya Mas Nabil iya. ya. Ya, terima kasih Mas Nafil. Bagus sekali. Selanjutnya tentang konsensus terakhir. Ini gongnya Bhinneka Tunggal Ika. Mbak Nailah, bagaimana Bhinneka Tunggal Ika ini diterapkan di instansi inspektorat daerah? Kalau menurut saya tentang penerapan Bhinneka Tunggal Ika ini kan tentang persatuan gitu ya. Nah, contohnya yang pertama, kita itu selalu menghargai perbedaan latar belakang rekan kerja. Di mana di Inspektorat Daerah Pasuruan ini kan latar belakang pendidikannya pun berbeda-beda. Ada yang akuntansi, ada yang ekonomi. Nah, sedangkan objek audit yang kita periksa itu kan sama, di mana ada yang belum mengetahui dari segi latar belakang pendidikannya itu tadi. Sehingga di sini kami sama-sama belajar, kami sama-sama diskusi, jadi tidak ada saling bentrok perbedaan pendapat yang sampai membuat kita terpecah belah, seperti itu. Lalu yang kedua, kita juga menjaga kerjasama lintas unit antar OPD maksud saya. Nah, di situ kita juga jika ada perbedaan kita biasanya diskusi, kita juga menerima konseling seperti itu Mas Arsi. Jadi kita benar-benar menghargai perbedaan ini gitu. Baik, baik. Terima kasih Mbak Naila. Jadi intinya perbedaan ini bukan menjadi kelemahan, tapi justru menjadi kelebihan untuk saling melengkapi dan untuk saling memberi wawasan baru gitu ya Mbak Naila ya. Oke, baik sekali penjelasan dari Mas Nafil dan Mbak Naila. Terima kasih. Mungkin masih banyak sebenarnya yang perlu kita bahas, tapi karena waktu dibatasi 10 menit, mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Kesimpulannya adalah bagaimanapun juga kita sebagai ASN sangat bersinggungan dengan keilmuan tentang wawasan kebangsaan begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan sikap dan kata-kata dari kami. Terima kasih. Saya Muhammad Arsyeri Utomo, Muhammad Nafil Arfani, kami dan Mbak Nailah Zulfiah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.